Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Syihwan, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05550146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Yang pertama yaitu membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Dan yang kedua adalah membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Langsung saja saya akan mulai pembahasannya dari soal yang pertama, yaitu membuat urutan data dari terbesar hingga terkecil menggunakan merge sort. Pertama-tama kita perlu membuat fungsi merge untuk menggabungkan dua subarray seperti ini. Lalu kita isi subarray kiri dan kanannya. Kemudian kita masukkan proses merge dalam urutan descending atau urutan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian kita masukkan fungsi merge sort-nya. Dan yang terakhir kita masukkan main programnya. Kita akan coba jalankan di terminal. Seperti yang telah terlihat, di sini telah tertampil data atau variabel yang sebelum diurutkan dan yang setelah diurutkan secara descending atau urutan dari yang terbesar hingga terkecil. Merge sort sendiri adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang bekerja dengan pendekatan divide and conquer. Pendekatan ini menekankan proses pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, memproses setiap submasalah secara terpisah, kemudian menggabungkannya kembali hingga menghasilkan solusi akhir yang terurut. Merge sort juga dikenal sebagai algoritma yang stabil serta memiliki kompleksitas waktu yang konsisten di berbagai kondisi data. Secara umum, merge sort terdiri dari 3 tahapan utama, yakni yang pertama divide atau pembagian. Pada tahap ini, data dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif hingga setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen. Yang kedua adalah conquer atau penyelesaian submasalah. Di sini setiap bagian yang telah terpecah kemudian dianggap terurut sehingga algoritma siap memasuki tahap berikutnya. Dan yang terakhir adalah combine atau penggabungan atau merge. Dua bagian yang telah terurut kemudian digabungkan dengan memperhatikan aturan pengurutan sehingga menghasilkan satu bagian data yang terurut. Kelebihan dari merge sort sendiri antara lain yaitu stabil, tidak mengubah posisi relatif data yang memiliki nilai sama, kemudian konsisten dengan kompleksitas waktu yang tetap di setiap kondisi, lalu cocok digunakan untuk pengurutan data dalam jumlah besar, dan yang terakhir, efektif digunakan pada data yang disimpan dalam struktur linked list atau ketika pengurutan dilakukan pada file eksternal. Merge sort sendiri memiliki beberapa kekurangan yang meliputi pertama, membutuhkan memori tambahan yang cukup besar karena membutuhkan array bantu. Yang kedua, tidak efisien untuk data berukuran kecil sebab overhead prosedur rekursif lebih besar. Dan yang terakhir, proses implementasinya relatif lebih kompleks dibanding algoritma pengurutan sederhana seperti insertion sort atau selection sort. Dari sini dapat disimpulkan bahwa merge sort merupakan algoritma pengurutan yang sangat efisien dan stabil, dengan performa yang konsisten pada berbagai kondisi data, kompleksitas waktu yang selalu berada pada kisaran big O and log n, menjadikan merge sort sebagai pilihan yang tepat untuk pengolahan data berukuran besar. Meskipun demikian, penggunaan memori tambahan yang besar menjadi pertimbangan utama dalam implementasi algoritma ini.
terutama pada sistem dengan keterbatasan memori. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu membuat urutan data dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan counting sort. Pertama-tama kita akan membuat fungsi counting sort-nya terlebih dahulu untuk urutan terbesar hingga terkecil. Kemudian kita buat array count yang berukuran maksimal plus 1. Lalu isi frekuensi kemunculannya. Lalu kita isi kembali array utama dari terbesar hingga terkecil. Lalu kita buat main programnya. Baiklah, kita coba untuk jalankan di terminal. Di sini sudah tertampil data yang sebelum diurutkan dan data yang setelah diurutkan secara descending. Counting sort merupakan salah satu algoritma pengurutan non-komparatif yang bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen pada suatu himpunan data. Algoritma ini sangat efisien ketika rentang nilai relatif lebih kecil dibandingkan jumlah elemen. Pada dasarnya, counting sort tidak melakukan perbandingan antar elemen seperti algoritma quicksort atau merge sort, sehingga kompleksitas waktunya dapat mencapai linear, yaitu big O n plus K. Counting sort bekerja melalui 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai pada array input dan menyimpannya dalam array penghitung atau array count. Yang kedua, mengubah array count menjadi array prefix sum atau cumulative count, sehingga setiap indeks menyimpan posisi akhir dari elemen tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menempatkan elemen ke array output berdasarkan nilai cumulative count untuk menghasilkan urutan yang telah terurut. Karena counting sort menggunakan indeks sebagai representasi nilai, algoritma ini hanya dapat digunakan untuk data dengan tipe integer atau data yang dapat dipetakan ke integer. Counting sort sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu eksekusi linear untuk kasus rentang nilai lebih kecil. Yang kedua, stabil sehingga cocok untuk digunakan sebagai bagian dari algoritma radix sort. Dan yang ketiga, tidak melakukan operasi perbandingan antar elemen. Counting sort juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah tidak efisien bila rentang nilai terlalu besar karena membutuhkan memori besar. Kemudian hanya dapat digunakan untuk mengurutkan data bertipe integer atau data yang bisa dipetakan menjadi integer. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk data dengan sebaran nilai yang jauh berbeda. Counting sort merupakan algoritma pengurutan yang sangat efisien pada kondisi tertentu, terutama apabila rentang nilai relatif kecil. Dengan kompleksitas waktu, counting sort mampu mengungguli algoritma komparatif seperti quicksort atau merge sort dalam skenario yang tepat. Namun keterbatasannya pada kebutuhan memori dan jenis data membuat algoritma ini tidak selalu ideal untuk semua kasus. Oleh karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan karakteristik data yang akan diurutkan. Demikian hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.